Ya, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang pertama saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur kepada Tuhan ketika Tuhan baru mengizinkan kita untuk menikmati kehidupan. Secara khusus di pagi hari ini, saya selaku pimpinan sekolah di tempat ini ingin memaparkan tentang visi dan misi sekolah kita di tempat ini. Yang pasti kita ketahui bahwa setiap lembaga atau setiap organisasi itu harus memiliki visi dan misi. Di sini ada dua kata, yaitu visi dan misi. Visi itu adalah merupakan tujuan suatu lembaga atau suatu organisasi untuk dicapai ketika melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga itu, yang ada di organisasi itu. Kemudian misi di sini adalah suatu proses atau tahapan, langkah-langkah yang kita akan ambil ketika kita akan mencapai visi tersebut. Secara khusus bagi di lembaga kita, ketika beberapa waktu yang lalu kita sudah mulai melaksanakan pertemuan, membahas, melibatkan beberapa orang yang penting di lingkungan sekolah ini, sehingga kita mengambil satu kesepakatan visi dan misi sekolah ini, yaitu ini adalah visi dan misi sekolah kita: menghasilkan manusia yang cerdas, jujur, terampil, disiplin, berwawasan iptek, dan berlandaskan iman dan takwa. Satu harapan kita bahwa semua warga yang ada di sekolah ini, secara khusus bagi seluruh siswa yang masuk di lembaga ini, diharapkan ketika dia menamatkan pendidikannya di lembaga ini akan memiliki pribadi-pribadi sesuai dengan visi dan misi kita. Menghasilkan manusia yang cerdas, jujur, terampil, disiplin, berwawasan iptek, dan berlandaskan iman dan takwa. Inilah yang menjadi tujuan kita ketika kita melaksanakan proses pembelajaran di lembaga ini. Nah, ini adalah merupakan visi. Dan visi ini kita akan dapatkan atau kita akan capai dengan mengadakan misi kita. Dan misi ini adalah merupakan tahapan-tahapan atau suatu proses yang kita akan laksanakan selama proses pembelajaran di lembaga ini berlangsung. Maka dengan harapan bahwa semua siswa yang lulus dari sekolah ini akan mempunyai pribadi-pribadi yang seperti ini, sehingga visi dan misi kita itu bisa kita dapatkan. Dan untuk mendapatkan ini atau untuk mencapai ini, ada tahapan-tahapan yang kita akan laksanakan, yaitu misi kita. Yang pertama, menumbuhkan penghayatan ajaran yang dianut. Diharapkan bahwa setiap kita pribadi yang ada di sini, secara khusus kita sebagai Dewan Guru, bahwa benar-benar ini kita akan melaksanakan ini. Ini bisa disisip dalam setiap proses pembelajaran bidang studi yang Bapak Ibu ajarkan, dengan harapan bahwa menumbuhkan penghayatan ajaran yang dianut oleh masing-masing setiap siswa. Salah satu contoh yang kita laksanakan di sini adalah dengan melaksanakan ibadah setiap hari Sabtu. Harapan kita itu bahwa ketika kegiatan keagamaan ini kita laksanakan, benar-benar siswa mempunyai akhlak yang baik, sehingga setelah dia keluar dari sini ada perubahan dan dia boleh memantapkan dirinya menjadi manusia yang berakhlak, percaya terhadap Tuhan yang dianut oleh masing-masing siswa. Itu yang pertama. Kemudian di sini harapan saya sebagai pimpinan sekolah bahwa di setiap bidang studi yang kita ajarkan untuk senantiasa ini
menjadi titipan bagaimana kita untuk mendidik siswa tersebut sehingga akan bertumbuh tentang agama yang dianut oleh siswa tersebut. Ya, kemudian yang kedua, menciptakan perilaku yang santun berdasarkan nilai-nilai budi pekerti. Kita tahu bersama bahwa di sekolah ini ketika kita sepakati ini menjadi visi kita, menuju kepada visi kita bahwa bagaimana perilaku anak-anak kita. Kita ini adalah merupakan yang akan merubah seluruh atau mempersiapkan kita punya anak-anak ini. Karena usia remaja ini adalah usia yang sangat rawan. Bagaimana Bapak Ibu untuk bisa menciptakan perilaku yang santun berdasarkan nilai-nilai budi pekerti? Karena siswa ini kebanyakan perilaku yang mereka tunjukkan yang kurang baik itu biasanya itu didapatkan di lingkungan keluarga. Nah, ketika mereka hadir di lembaga ini, maka tugas kita bagaimana untuk merubah perilaku siswa yang kurang baik menjadi baik. Sehingga ini adalah merupakan tujuan kita yang utama. Yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan perilaku yang santun berdasarkan nilai-nilai budi pekerti. Lagi-lagi saya ingin tekankan kepada kita semua bahwa setiap bidang studi yang Bapak Ibu ajarkan itu bisa untuk merubah ini dengan tetap mengacu kepada perilaku siswa ini. Ada hal-hal siswa yang menunjukkan perilaku yang aneh ketika Bapak Ibu mengajarkan bagaimana caranya untuk bisa merubah perilaku ini menjadi perilaku yang baik. Sehingga anak-anak betul-betul akan menjadi berbudi pekerti yang baik. Karena usia remaja ini adalah usia yang sangat rawan. Dan kita ketahui bahwa dalam kehidupannya remaja itu adalah ingin mencoba dan mencoba. Disinilah kita akan membimbing siswa itu untuk bisa dia menghadapi situasi dan kondisi ini pada dirinya. Jujur kita mengatakan bahwa setiap remaja itu dia harus lalui itu. Dan disinilah untuk kita bisa mempersiapkan benar-benar dia lolos pada usia remaja ini. Apalagi di pelajaran IPA, kita tahu bersama bahwa disinilah adalah yang sangat berperan. Walaupun memang secara keseluruhan setiap bidang studi, pelajaran agama, dan juga yang lain-lain adalah bagaimana kita untuk bisa menciptakan perilaku yang santun berdasarkan nilai-nilai budi pekerti itu. Saya kira Bapak Ibu sudah bisa ini, karena ini adalah merupakan keputusan kita bersama, betul-betul bahwa bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab yang kita pegang. Karena ini adalah merupakan janji kita ketika tugas dan tanggung jawab kita sebagai Bapak dan Ibu guru untuk bisa mengabdikan diri di lembaga pendidikan secara khusus di SMP Negeri 3 Utara. Next. Yang ketiga, menciptakan suasana lingkungan yang bersih, indah, aman, dan nyaman. Karena ini adalah merupakan salah satu untuk mencapai tujuan-tujuan kita ini, benar-benar ini supaya kita merasa nyaman. Sehingga setiap warga yang ada di lembaga ini hadir di sekolah ini bukan menjadikan beban, bukan menjadikan masalah, tetapi menjadikan suatu kerinduan ketika suasana ini yang senantiasa kita ciptakan. Terima kasih kepada seluruh guru-guru piket. Mungkin setiap pagi ini kita terapkan ini, untuk bisa bagaimana hidup bersih, membersihkan ruangan kelas, membersihkan lingkungan sekolah sampai pada WC. Jadi ini adalah merupakan tujuan kita, karena menciptakan suasana lingkungan yang bersih, indah, aman, dan nyaman itu akan membuat siswa belajar dengan baik, dan kita semua nyaman untuk memberikan mata pelajaran, dan pada akhirnya adalah akan membuat apa tujuan kita ini untuk melaksanakan proses pembelajaran di sekolah ini bisa berhasil dengan baik. Sini ada contoh bagaimana siswa itu yang kita laksanakan setiap kali kita melaksanakan kerja bakti, dan ini sudah diprogramkan oleh sekolah ini bagaimana betul-betul adalah tujuannya kita ini supaya suasana kita belajar menjadikan lingkungan yang bersih,
indah, aman, dan nyaman. Next. Yang keempat, mengintensifikasikan pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Lagi-lagi saya mau tekankan kepada kita semua bahwa bagaimana kita memanajemen. Kita punya mata-mata pelajaran, kita punya proses pembelajaran, sehingga nantinya benar-benar kita menghasilkan lulusan yang berkualitas. Kita punya tujuan, dan kita punya target, dan kita punya kontrak. Untuk bisa betul-betul hanya bukan berarti semata-mata bahwa ketika dia lulus KKM, ketika dia bisa berhasil di situ, tetapi tidak merubah sikap dan pribadinya itu sebenarnya juga belum terlalu baik. Tetapi bagaimana secara keseluruhan siswa ini untuk bisa merubah dan mencapai dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Artinya bahwa bukan cuma asal dia lulus, tetapi betul-betul bahwa dia mendapatkan hasil yang baik dan merubah dia punya sikap dan pribadi dari siswa itu. Nah, inilah bagaimana caranya ini kita bisa menerapkan setiap pokok-pokok bahasan itu supaya kita bisa menggunakan alat-alat yang sederhana yang bisa menarik siswa untuk dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu, itu sudah laksanakan. Mari mudah-mudahan siswa-siswa yang kita ajar di sini betul-betul itu bukan hanya targetnya untuk bisa mencapai KKM, tetapi akan merubah seluruh perilakunya untuk menjadi lulusan-lulusan yang berkualitas, dan itu dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri terhadap bangsa dan negara. Jadi harapan saya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semua, bahwa ketika memberikan pelajaran bukan hanya memberikan pelajaran itu, tetapi gunakan media-media yang ada supaya betul-betul bisa menarik, bisa siswa untuk betul-betul tertarik dengan pelajaran yang Bapak Ibu berikan, dan bisa untuk dia bisa mengetahui, dan itu akan tertanam dalam dirinya. Pengalaman kita kemarin juga ketika kita jadi siswa, ketika guru itu bukan mata pelajarannya yang susah, tetapi bagaimana cara guru itu untuk memberikan mata pelajaran sehingga siswa itu jadi menarik. Ya, kita tahu bersama juga kita sebagai siswa dulu bahwa guru ini saya tidak suka, guru ini saya tidak suka, guru ini saya senang. Di mana kita lihat bukan mata pelajarannya, tetapi bagaimana guru itu memberikan mata pelajaran yang bisa menarik terhadap siswa tersebut. Jadi Bapak Ibu, dalam mengintensifikasikan pembelajaran supaya betul-betul Bapak Ibu bisa memahaminya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ketika pelajaran atau pokok bahasan itu yang kita akan laksanakan, kira-kira apa tujuan saya di situ. Ketika kita dapatkan bahwa tujuan ini yang saya inginkan, bahwa apa cara yang saya buat dengan lingkungan sekolah saya yang ada, dengan siswa yang ada. Jadi ketika kita memahami pribadi-pribadi siswa, maka yang pasti bahwa kita akan bisa melakukan pembelajaran ini dengan baik, sehingga betul-betul kita akan menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Itu harapan saya ketika kita akan melaksanakan proses pembelajaran ini. Yang terakhir, ini adalah misi sekolah kita yang kelima: membina dan mengembangkan minat dan bakat siswa. Yang pertama dulu kita harus mengetahui siswa itu minatnya apa, bakatnya apa. Kita sekolah adalah mampu untuk bisa mengidentifikasi minat dan bakat siswa. Dengan perkembangan sekarang, dengan menggunakan kurikulum yang kita gunakan sekarang, bahwa siswa itu leluasa untuk bisa mengembangkan bakat. Kita menyediakan sarana dan prasarana, kemudian kita guru-guru bisa membimbing siswa untuk dapat membina dan mengembangkan minat dan bakat siswa itu. Jadi yang pertama dulu kita harus mengetahui siswa itu minatnya apa dan bakatnya apa, sehingga ketika dia tamat dari sini, dia bisa lagi mengembangkan lebih lagi daripada minat dan bakat siswa itu. Oleh karena itu harapan saya kepada Bapak Ibu, para dewan guru, supaya betul-betul bisa untuk mengembangkan minat dan bakat.
Kita tidak tahu apa semua minat dan bakat, tetapi ketika proses pembelajaran itu berlaku kita akan. Jadi terima kasih ketika selama ini walaupun belum maksimal kita laksanakan. Kita sudah bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada, secara khusus yang tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, siswa kita itu bisa kita ikut sehingga tersalurlah mereka punya minat dan bakat. Ya, karena itu kedepannya harapan saya kepada seluruh Bapak Ibu untuk bisa benar-benar ini membimbing siswa di arah untuk meningkatkan bakat dan minat dari siswa itu sendiri. Karena lembaga kita ini walaupun dalam seluruh keterbatasan dengan kurangnya kita punya peralatan-peralatan, sarana dan prasarana, tetapi bukan berarti bahwa akan menutup kita untuk tidak bisa mengembangkan mereka punya bakat dan minat. Jadi kita punya jam-jam lowong biasanya, gunakanlah di situ untuk menjadikan siswa ini menyalurkan bakat dan minat. Jadi barangkali itu sekilas, walaupun sangat sederhana dan singkat yang saya dapat jelaskan kepada kita semua, tetapi kita sudah bisa mengerti dan memahami ini. Silakan Bapak Ibu untuk mengembangkan visi dan misi kita di lembaga ini sehingga walaupun tidak 100% tetapi kita dapat menghasilkan yang lebih baik. Karena itu harapan saya, mari Bapak Ibu untuk terus kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Harapan saya, laksanakan tugas dan tanggung jawab ini bukan menjadi beban, tapi menjadi sukacita ketika melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang Bapak Ibu sudah laksanakan di lembaga ini. Dengan harapan ketika semuanya ini dalam seluruh kesederhanaan, ini sederhana yang kita akan laksanakan. Tetapi kalau ini sungguh-sungguh kita laksanakan, yang pasti bahwa visi sekolah kita ini itu bisa kita dapatkan dengan hasil yang baik. Semoga Tuhan akan memimpin dan menyertai kita dalam seluruh tugas dan karya kita di lembaga ini. Mari Bapak Ibu kita melaksanakan kerjasama yang baik, kemudian betul-betul tulus untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Dan biarlah apa yang menjadi visi dan misi kita ini benar-benar akan menjadi kebanggaan kita, kebanggaan masyarakat di tempat ini, secara khusus hasil yang didapatkan oleh siswa itu betul-betul kita dapatkan maksimal. Ini yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih.